Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah dengan judul Karena lokasi pekerjaan Darman yang jauh dari rumahnya memaksa Darman untuk mencari sebuah rumah kontrakan atau rumah kos yang dekat ke tempat pekerjaannya. Akhirnya setelah mencari beberapa hari, Darman mendapatkan sebuah rumah kos yang cukup terbilang sederhana, yang merupakan sebuah rumah yang dijadikan kos-kosan memiliki 4 kamar. Setelah menemui dan bertanya kepada pemilik rumah kos tersebut, ternyata biaya sewanya tidak terlalu mahal, karena rumah tersebut berada di ujung gang di sebuah perkampungan. Setelah Darman memilih kamar yang ia inginkan, kini tersisa 2 kamar kosong. Sedangkan kamar yang paling depan bersebelahan dengan kamar Darman sudah ditempati oleh seseorang sebelumnya. Malam itu adalah hari pertama Darman tinggal dan tidur di rumah kos tersebut. Jam menunjukkan pukul 1 malam, namun matanya belum bisa terpejamkan. Terdengar dari kejauhan suara gonggongan anjing memecah kesunyian. Sayup-sayup Darman pun mendengar suara pintu depan dibuka. Perlahan-lahan Darman bangkit dari tempat tidurnya dan segera meraih gagang pintu kamarnya untuk mengetahui siapa yang membuka pintu. Terlihat ruangan tamu dari rumah kos itu sepi dan pintu depan pun terlihat dalam keadaan tertutup. Saat kembali memasuki kamarnya, tiba-tiba Darman melihat pintu kamar depan sedikit terbuka. Terlihat seseorang dari dalam kamar itu. Darman pun mencoba menyapa dan berkenalan dengan pria yang rupanya bernama Setiawan, penghuni kamar depan yang baru hari ini ia jumpai. Tidak begitu banyak percakapan di antara mereka. Ternyata Setiawan adalah sosok pria pendiam, kaku, dan tertutup. Keesokan paginya, ketika Darman bangun dan hendak menuju dapur, alangkah kagetnya Darman. Terlihat perabotan ruang tamu di rumah kos itu berantakan. Terlihat juga bekas kaki di mana-mana. Darman pun tidak habis pikir apa yang telah terjadi pada malam itu. Dan jejak kaki itu milik siapa? Kalau memang ada sesuatu, kenapa ia tidak terbangun tadi malam? Ia terus bertanya dalam hati sambil membersihkan lantai dan menata kembali perabotan yang berantakan. Darman pun melirik ke arah kamar Setiawan. Ternyata kamar itu tertutup rapat, dan yang membuat Darman semakin heran lagi, terlihat beberapa daun kering berceceran di depan pintu kamar Setiawan. Darman mencoba mengetuk pintu kamar itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Karena rasa penasaran, malam harinya Darman memaksa dirinya untuk tidak tidur awal. Darman yang penasaran masih memikirkan tentang kejadian tadi pagi. Dan sepanjang hari Darman juga tidak melihat Setiawan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam dan suasana pun semakin sunyi. Sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing. Tiba-tiba saat itu juga terdengar suara gaduh di dalam rumah. Suara langkah kaki yang berlari ke sana kemari, suara kursi yang diseret-seret. Dan Darman pun segera membuka pintu kamarnya dan mengedarkan seluruh pandangannya pada ruang tamu di rumah itu. Tidak terjadi apa-apa. Peralatan dan perabotan masih dalam keadaan utuh. Terlihat pintu kamar Setiawan sedikit terbuka. Darman pun menengok ke dalam kamar itu. Terlihat di atas ranjang Setiawan tidur di pulas. Keesokan paginya Darman sangat kaget. Terlihat seisi rumah kembali berantakan. Jejak-jejak kaki berwarna hitam mengotori seluruh lantai dan beberapa daun kering terlihat berceceran di depan kamar Setiawan. Karena penasaran, Darman menghampiri kamar itu. Terlihat kamar tersebut tertutup rapat. Beberapa kali Darman mengetuk pintu dan memanggil nama Setiawan, namun tidak ada jawaban sama sekali.
Darman pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi sekaligus menceritakan perihal kejadian yang ia alami selama 2 malam itu kepada pemilik kos. Singkat cerita, sesampai Darman di rumah pemilik kos, terlihat beberapa orang telah ada di sana. Ternyata mereka adalah keluarga Setiawan yang meminta izin hendak mengambil barang-barang peninggalan Setiawan. Alangkah kagetnya Darman mendengar cerita mereka. Diketahui bahwa Setiawan 4 hari yang lalu telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, dan jenazahnya pun telah dimakamkan di halamannya. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Terima kasih. Wassalam.